Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengantar matematika diskrit. Matematika diskrit adalah cabang matematika yang mempelajari tentang objek-objek diskrit. Objek yang terdiri dari elemen yang terpisah atau distinct. Secara individual, elemen-elemennya tidak bersambungan. Matematika diskrit adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek yang terpisah secara individual satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, kamera digital menangkap gambar lalu direpresentasikan dalam bentuk diskrit berupa kumpulan piksel atau grid. Setiap piksel adalah elemen diskrit dari sebuah gambar. Mengapa kita perlu belajar matematika diskrit? Matematika diskrit mempunyai banyak peranan, baik di bidang matematika maupun di luar bidang matematika. Sebagai contoh, kombinatorika digunakan dalam menghitung banyaknya cara, banyaknya elemen, ataupun menghitung peluang kejadian. Teori graf digunakan di bidang ilmu komputer, seperti jaringan komunikasi. Berikut adalah beberapa manfaat mempelajari matematika diskrit. Pertama, meningkatnya kemampuan membaca dan membentuk argumen matematika atau penalaran. Kedua, kemampuan menghitung atau mengenumerasi objek-objek dengan permutasi maupun kombinasi. Aplikasinya di bidang kriptografi. Ketiga, kemampuan bekerja dengan struktur diskrit, baik himpunan, relasi, permutasi, kombinasi, graf, dan tree. Aplikasinya untuk struktur data, basis data, probabilitas statistik, dan jaringan komputer. Keempat, kemampuan mengaplikasikan dan memodelkan persoalan dalam rangka problem solving. Materi pertama yang dipelajari adalah logika. Menurut Alex Lanur, logika adalah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus atau tepat. Puspo Projo mendefinisikan logika sebagai ilmu dan kecakapan menalar, berpikir dengan tepat. Logika adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bentuk bahasa atau pernyataan. Sebuah pernyataan bisa bernilai benar atau salah, tetapi kadang ada juga pernyataan yang masih belum bisa ditentukan apakah bernilai benar atau salah. Pernyataan tersebut dinamakan dengan pernyataan terbuka. Biasanya mengandung variabel. Pernyataan yang sudah bisa ditentukan nilainya benar atau salah disebut pernyataan tertutup. Berikut adalah beberapa operasi pada pernyataan atau proposisi, antara lain negasi, konjungsi, disjungsi, exclusive or, implikasi, dan biimplikasi. Setelah mempelajari logika, kita akan belajar himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Contoh, himpunan hewan berkaki dua, ayam, bebek, dan burung. Semua setuju bahwa ayam
bebek, dan burung adalah hewan yang memiliki kaki dua. Artinya, hewan berkaki dua memiliki definisi yang jelas, sehingga merupakan suatu himpunan. Untuk menyajikan himpunan, bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain enumerasi atau tabulasi, simbol-simbol baku, notasi pembentuk himpunan, dan diagram Venn. Selain itu, himpunan memiliki derajat atau kardinalitas, antara lain himpunan kosong, himpunan bagian atau subset, himpunan yang sama, himpunan ekivalen, himpunan saling lepas, dan himpunan kuasa atau power set. Beberapa operasi pada himpunan antara lain irisan, gabungan, komplement, selisih, beda setangkup, dan perkalian Kartesian. Setelah mempelajari himpunan, kita akan mempelajari hubungan atau relasi antara himpunan. Relasi merupakan hubungan antara dua himpunan dengan himpunan yang lainnya. Sedangkan fungsi adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota daerah asal A yang disebut dengan domain tepat satu anggota B yang disebut dengan kodomain. Relasi himpunan dapat disajikan dengan berbagai macam cara, antara lain diagram panah, pasangan terurut, tabel, matriks, dan graf berarah. Setelah membahas relasi, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat relasi, antara lain reflektif, transitif, simetris, dan antisimetris. Relasi memiliki beberapa operasi yang dapat dilakukan, antara lain irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup. Selanjutnya akan dibahas relasi ekivalen dan relasi terurut. Materi selanjutnya adalah teori bilangan. Teori bilangan adalah cabang dari matematika murni yang ditujukan terutama untuk mempelajari bilangan bulat. Matematika adalah ratu dari ilmu pengetahuan, dan teori bilangan adalah ratu dari matematika. Materi yang dibahas di dalam teori bilangan antara lain bilangan bulat, bilangan prima, penjumlahan, perkalian, dan pembagian bilangan. Selanjutnya faktorisasi prima, FPB, dan KPK. Setelah mempelajari teori bilangan, maka dilanjutkan dengan pembahasan kombinatorial, antara lain permutasi dan kombinasi. Permutasi dapat diartikan sebagai cara untuk menyusun sebuah objek dengan urutan tertentu. Sedangkan kombinasi yaitu cara untuk menggabungkan sejumlah objek tanpa adanya urutan. Materi selanjutnya adalah graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Beberapa hal yang dibahas dalam graf antara lain, yang pertama definisi, apa itu graf? Selanjutnya jenis-jenis graf, graf sederhana, graf tak sederhana, dan arah graf. Selanjutnya terminologi graf, ada ketetanggaan, ada persisian, ada simbol terpencil, derajat,
lintasan, sirkuit, keterhubungan, CAD/CAD, rupa graf, dan graf berbobot. Terakhir, graf khusus. Materi selanjutnya adalah tree atau pohon. Sebuah pohon adalah struktur data yang terdiri dari akar atau root, batang pohon, dan subpohon-subpohon seperti cabang, ranting, daun, dan lain-lain dalam susunan berhierarki. Sebagai contoh, pohon A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. A memiliki anak B dengan C, B memiliki anak D dengan E, C memiliki anak F, G, dan H, sedangkan E memiliki anak I dan J. Beberapa materi yang dibahas di dalam tree antara lain definisi tree yang menjelaskan apa itu tree, selanjutnya istilah dan jenis tree, representasi tree, decision tree, dan penelusuran tree. Berikut adalah rangkuman dalam bentuk peta materi matematika diskrit yang antara lain logika, himpunan, relasi dan fungsi, teori bilangan, kombinasi atau kombinatorial, graf, dan tree. Sebagai pemanasan, silahkan kerjakan sebuah pertanyaan dari Sun Tzu, seorang matematikawan abad pertama asal Cina. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi dengan 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Demikian materi pengantar matematika diskrit. Semoga potret yang dihasilkan dapat menjadi peta jalan untuk memudahkan kita memahami dan sekaligus mengaplikasikan materi matematika diskrit. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.